Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subur Karyatun, jabatan Sekretaris Prodi Manajemen FEB Universitas Nasional. Kami akan mensosialisasikan surat keterangan pendamping ijazah atau yang disingkat dengan SKPI. Tentang SKPI, yaitu surat keterangan pendamping ijazah atau yang disingkat SKPI, adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh institusi perguruan tinggi. Surat di sini berisi pencapaian akademik dan pencapaian pembelajaran serta kualifikasi lulusan pendidikan tinggi. SKPI adalah rekam jejak mahasiswa ketika menjalani perkuliahan dan menjadi dokumen pendukung semua prestasi dan sertifikat yang dicantumkan di kurikulum vitae atau CV. Manfaat SKPI itu merupakan dokumen tambahan yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan, pengetahuan, dan sikap atau moral seseorang lulusan yang lebih mudah dimengerti oleh pihak pengguna di dalam maupun di luar negeri dibandingkan dengan membaca transkrip. Dan manfaat lain, penjelasan yang objektif dan prestasi dan kompetensi pemegangnya, dan meningkatkan kelayakan kerja terlepas dari kekakuan jenis dan jenjang program studi. Secara ringkas, alur dan proses ini dapat dijelaskan dengan flowchart sebagai berikut. Di awal semester, bersama dosen PA, mahasiswa mengisi KRS dan merencanakan kegiatan dan prestasi mahasiswa atau disingkat dengan KPM. Mahasiswa melaksanakan KPM dan kegiatan disahkan oleh suatu unit kerja atau kepanitiaan. Setiap semester, mahasiswa mengajukan dokumen manual kegiatan ke dosen PA. Verifikasi oleh dosen PA untuk ketentuan 3 komponen KPI atau KPL, KPT, KPP. Upload dokumen secara online SKPM oleh mahasiswa. Selanjutnya, validasi dan persetujuan dokumen online oleh PA atau Kaprodi atau Sekprodi. Nah, selanjutnya cetak SKPI oleh BAA. Komponen SKPI ada 3, kegiatan kepedulian sosial atau yang disingkat dengan KPP, kegiatan penalaran dan keilmuan disingkat dengan KPL, kegiatan minat dan bakat keorganisasian dan kepemimpinan yang disingkat KPT. Minimum poin SKPI untuk KPP itu 200, KPT 500, KPL 2.850, jadi totalnya 3.550 poin. Kegiatan kepedulian sosial atau KPP bisa dipilih salah satu dari 2 kategori ataupun kombinasi. KPP kepedulian sosial ini pilihan wajib kategori, aktif melakukan kegiatan kepedulian sosial, bakti sosial kepada masyarakat, misalnya membantu penanganan kebencanaan, membantu masalah lingkungan, dan membantu masalah kesehatan. Di sini ada tingkat kegiatan internasional, nasional, universitas. Bobotnya ada internasional 500, nasional 300, universitas ini 100, dan dibuktikan dengan SK surat tugas sertifikat. Selanjutnya, untuk KPP pilihan wajib kategori 2, aktif melakukan kegiatan pelatihan, pendampingan dengan mengaplikasikan bidang ilmu untuk kesejahteraan masyarakat. Di sini ada tingkat kegiatan internasional, nasional, universitas. Bobotnya juga akan berbeda-beda. Nah, dibuktikan dengan SK atau surat sertifikat.
KPT bisa pilih salah satu dari 5 kategori ataupun kombinasi. KPT pilihan wajib kategori 1, di sini ada jabatan untuk pengurus inti, ada ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Ini untuk ketua bobotnya 400, wakil ketua itu 300, untuk sekretaris 250, dan bendahara 200. Untuk pengurus lain di sini 150, anggota aktif 100. Dan ini dibuktikan dengan SK rektor atau dekan. KPT pilihan wajib kategori 2 di sini menjadi kepanitiaan kegiatan lomba minat, bakat, dan kegiatan keterkaitan bidang ilmu. Di sini ada tingkat kegiatan internasional, nasional, universitas. Di sini ada bobot, kalau untuk internasional 500, untuk nasional 300, universitas 100, dan dibuktikan dengan SK atau surat tugas atau sertifikat. KPT pilihan wajib kategori 3, di sini keikutsertaan dalam kuliah kerja atau kerja magang atau menjadi asisten praktikum atau asisten tenaga ahli, tugas-tugas terkait bidang ilmu, dan keikutsertaan dalam program pertukaran pelajar antar negara. Di sini ada skala kerja internasional, nasional, dan universitas. Bobot nilainya untuk internasional 700, untuk nasional 500, dan universitas 300. Dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan. KPT pilihan wajib kategori 4, di sini aktif sebagai peserta pelatihan kepemimpinan dan pengembangan kepribadian. Di sini ada status peserta menjadi jenis pelatihan. Di sini ada kepemimpinannya, bobotnya 200. Untuk pengembangan kepribadian, di sini ada karakter atau soft skill, bobot 200. Untuk pemandu atau instruktur, di situ 250. Nah, ini dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan. KPT pilihan wajib kategori 5, menjadi peserta lomba pameran seni, budaya sosial, dan lingkungan hidup. Nah, di sini ada tingkat lomba internasional, nasional, dan lokal atau universitas. Nah, juara 1 untuk internasional, juara 1, 2, 3, bobot 1000. Untuk internasional peserta finalis 750. Untuk peserta tidak ada bobotnya. Untuk nasional, juara 1, 2, 3, ini bobotnya 500. Untuk peserta finalis 300, peserta tidak ada bobotnya nilainya. Untuk yang lokal, universitas, juara 1, 2, 3, itu 300, peserta finalis 100, nah peserta tidak ada. Ini dibuktikan dengan surat sertifikat atau surat keterangan atau mungkin lomba dengan medali. Untuk kegiatan penalaran dan keilmuan atau KPL, KPL wajib fakultas, di sini nomor 1 TOEFL, yang kedua pelatihan pra-proposal. Selanjutnya untuk KPL wajib fakultas 1, TOEFL skor minimal 400. Ini penyelenggara dari ITP dan FEB UNAS. Keikutsertaan untuk ITP poinnya 750, untuk FEB UNAS itu 400. Dibuktikan dengan sertifikat kegiatan. KPL wajib fakultas 2, pelatihan pra-proposal. Di sini ada penulisan jurnal, olah prestasi data, reference manager, dan plagiaris. Nah, di sini penyelenggara FEB UNAS, untuk poinnya 200, dibuktikan dengan sertifikat. Selanjutnya, untuk KPL wajib Prodi Manajemen,
KPL wajib prodi manajemen ini ada sertifikat kompetensi. Untuk kompetensi 1 konsultan manajemen penyelenggara dari MPS training dan konsultansi, poinnya 750. Untuk yang kedua, manajemen resiko penyelenggara dari sertifikasiku, untuk poinnya juga 750, dibuktikan dengan kegiatan untuk sertifikatnya. KPL pilihan wajib prodi untuk sertifikasi kompetensi. Di sini untuk wajib pilih dari 3 pilihan ini. Jadi kompetensi ada digital marketing, untuk penyelenggara Digimain, ada WPPE pemasaran, penyelenggara dari Teachme, ada rekrutmen dan seleksi, ini penyelenggara dari Pendawa Training dan Consulting, poinnya sama-sama 750, bukti kegiatannya ada sertifikat. KPL pilihan FEB, di sini ada kegiatan lain yang dapat diikuti mahasiswa. Jadi di sini tidak wajib ya. Untuk KPL pilihannya di sini ada tingkat lomba untuk internasional, nasional, dan lokal dan regional. Nah, di sini bobotnya juga berbeda-beda sesuai dengan tingkat lomba atau prestasi yang didapat. Dan dibuktikan untuk ada sertifikat, ada medali kalau yang juara, terus ini ada surat tugas. KPL pilihan ini mengikuti lomba karya tulis ilmiah, ada tingkat lomba internasional, nasional, dan lokal atau universitas. Di sini juga ada bobot nilai, dibuktikan dengan sertifikat, medali bagi yang juara, ada untuk yang lain, ada surat sertifikasi dan surat tugas. Untuk KPL pilihan, di sini ada tingkat jurnal internasional, nasional ber-ISSN terakreditasi, ada nasional ber-ISSN, ada non-ISSN. Nah, ini prestasi yang diperoleh. Untuk penulis pertama itu bobotnya 1.000, untuk penulis pendamping 850, untuk nasional ber-ISSN terakreditasi penulis pertama itu 800, untuk penulis pendamping 650. Untuk nasional ber-ISSN penulis pertama 600, untuk penulis pendamping 450. Untuk non-ISSN penulis pertama 350, untuk penulis pendamping 200. Jadi ini semua bukti terkait untuk penilaian bisa cetak jurnal untuk cetak publikasi. KPL pilihan di sini ada tingkat kegiatan internasional, nasional, dan lokal atau universitas. Nah, untuk keikutsertaan di sini ada pemakalah bobot 900, untuk peserta 500, dan untuk nasional pemakalah itu 600. Untuk pesertanya 200. Untuk lokal universitas, ini untuk pemakalah 300, untuk pesertanya 100. Di sini ada untuk yang pemakalah ada sertifikat plus makalah, untuk yang peserta sertifikat atau surat tugas. Untuk KPL pilihan, ini di sini ada tingkat kegiatan internasional, nasional, lokal atau universitas. Ini untuk status keikutsertaan peserta, bobotnya berbeda. Untuk internasional adalah bobotnya 800, nasional 500, untuk lokal atau universitas ini bobotnya 200. Bukti ada sertifikat. Nah, untuk perubahan SKPI di sini untuk yang sebelumnya, di sini kan ada untuk saat ini dan sebelumnya. Untuk sebelumnya ini TOEFL masih TOEFL, ada TOEFL.
Terus untuk yang sebelumnya mendelay itu diganti pelatihan pra proposal. Nah, SPM ini untuk saat ini jadi konsultan manajemen. Nah, untuk yang brevet A dan B, di sini ada dua. Yang pertama digital marketing, WBE pemasaran atau rekrutmen dan seleksi. Ini dipilih salah satu. Dan yang kedua manajemen resiko. Nah, untuk PLBA ini saat ini KPT. Nah, ini untuk tutorial SKPI bisa dilihat di YouTube yang ada di link ini. Demikian tentang sosialisasi SKPI yang saya paparkan. Semoga bermanfaat untuk mahasiswa. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.